Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Semenjak Pak Presiden Joko Widodo menjadi presiden, pembangunan infrastruktur dimulai dengan gencarnya. Tapi oposisi terus mengkritik, bahkan oleh bawahnya sendiri, mulai dari proyek jalan tol yang disebut tidak pro rakyat kecil hingga alih fungsi lahan pertanian, terus gedung yang menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak ada gunanya, bahkan sampai menyindir dengan menyebutkan besi dan beton tidak bisa dimakan oleh rakyat. Hujatan hinaan bagi Jokowi tidak pernah pudar dengan maksud dan tujuannya untuk membuat fondasi pembangunan di Indonesia. Berikut 5 prestasi Presiden Jokowi yang bikin kagum rakyat Indonesia maupun luar negeri. Kita mulai. 1. Jalan tol. Jalan tol mulai marak ya. Itu pada tahun 2018 politikus Gerindra yang namanya Marcel Maria mengkritik pembangunan infrastruktur era Jokowi. Itu salah satunya membangun jalan tol yang menurutnya membuat pemerintah menjadi kurang perhatian dalam urusan pembangunan kemanusiaan. Menurutnya lagi, rakyat tidak bisa makan aspal, seolah-olah mengatakan bahwa infrastruktur jalan tersebut tidak berefek bagi kehidupan masyarakat miskin. Selang 5 tahun kemudian Presiden Jokowi berhasil membuktikan dengan membangun 1.848 km jalan tol, sangat jauh, berkali-kali lipat dari sebelumnya yang dalam kurun 40 tahun hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Apalagi jalan tol era Jokowi juga tak hanya di Pulau Jawa, tetapi di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Secara langsung jalan tol memang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin. Namun dari bisnis jalan tol, negara bisa mendapatkan penghasilan yang tentu saja uang tersebut akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk subsidi dan lain-lain. 2. Kereta cepat. Pada tahun 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau disebut KCIC dianggap oleh beberapa pihak sebagai proyek yang tidak terlalu penting. Alasannya karena jaraknya antara Jakarta dan Bandung dekat, serta banyak model transportasi yang bisa digunakan di antaranya kedua kota tersebut. Namun Jokowi membalas ocehan-ocehan tersebut dengan menyebut proyek KCIC hanyalah awal dari rencana besar transportasi nasional yang mana nanti akan dilanjutkan dengan membangun kota-kota besar di Jawa dan di luar Jawa. Hasilnya proyek KCIC hampir rampung. Saat ini memang masih dalam tahap uji coba, namun akan diresmikan digunakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Yang lebih membanggakan lagi, kereta cepat Jakarta-Bandung itu merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Tentu keberhasilan Jokowi mewujudkan proyek besar ini menjadi kebanggaan bangsa bagi rakyat Indonesia dan tamparan keras bagi oposisi atau tukang nyinyir. Yang ketiga, alih
Freeport seperti yang diketahui Presiden Jokowi kerap dihina dengan sebutan Presiden Plonga-Plongo yang sama saja dengan Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Namun pada kenyataan di era Presiden Jokowi lah Indonesia berhasil merebut PT Freeport Indonesia dari tangan pihak asing. Sekarang pemegangnya menjadi 51% saham PT Freeport milik pemerintah Indonesia. Dan Pemda Papua hebatnya lagi, dalam waktu 3,5 tahun proses pembelian saham mayoritas PT Freeport, Presiden Jokowi sempat diancam, digertak dari intelijen negara lain berupa mau dijatuhkan dari jabatannya, ya, tentu membuat kemarahan Amerika, dan Papua katanya akan lepas dari Indonesia. Tapi untungnya Presiden Jokowi tidak gentar, menjadi pemegang saham tertinggi. Yang keempat, kemajuan Papua. Di era Presiden Jokowi sebelumnya, di era presiden sebelumnya, Papua selalu tidak anak tirikan. Barulah di era Presiden Jokowi, Papua benar-benar diperhatikan. Lihat saja banyak pembangunan infrastruktur di Papua yang tersebar di berbagai sektor, di antaranya pembangunan Stadion Papua Bangkit. Dipilihnya Papua sebagai tuan rumah PON 20, lalu ada jembatan, pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang semakin memudahkan mobilitas para warga. Tak cukup sampai di situ, ada juga pembangunan jembatan Haltekam yang memperpendek jarak tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara kami di Provinsi Papua. Terakhir, Presiden Jokowi juga banyak membangun bandara di Papua, termasuk Bandara Ewer di Kabupaten Asmat yang baru saja diresmikan pada minggu lalu, yaitu telah serampung. Ya. Nomor 5, proyek IKN. Meskipun saat ini masih dalam tahap permulaan, namun keberanian Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah menjadi capaian tersendiri. Mengingat wacana pemilihan kota itu sudah ada sejak zaman Soekarno. Menurut Menteri Investasi atau Kepala Badan Pengelolaan Modal, ya, Bapak Bapak Bahlil, ya, ia yakin proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN itu berkali-kali sudah akan selesai. Artinya apa? Diyakini IKN itu bisa selesai, ya. Mudah-mudahan IKN ini dilanjutkan oleh pemerintah yang akan ada pemilihan di tahun 2024. Karena sampai tahun 2024 ini pondasi dan segala macam bangunan-bangunan sudah siap, walaupun tidak 100%-nya, ya. Pemerintah tengah melakukan pembangunan istana sekarang ini, kantor pemerintah sudah dibikin, ya. Jadi perumahan menteri dan perangkat dasar lainnya, masalah investor, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan semua. Maka dari itu tugas kita sekarang ini memilih pemimpin yang memang sanggup untuk melanjutkan IKN dan program-program yang Jokowi. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.